Pantiarso Racing, Boyolali. Jadi gini, kemarin ada kerjaan bore up X-Max ke 300 cc tapi ternyata getar dan agak noise. Ternyata secara fisik kita cek ada oblak ya. Nah, sekarang ini metal satu udah diganti. Sebelumnya memakai kode warna orinya memakai warna coklat. Sekarang kita naik satu step ke hitam karena mau nyari yang warna biru agak sulit. Ini kalau biasanya ada di sini, gitu. Biasanya di sini. Contohnya ini dibukain dulu ya. Nanti kita bisa lihat ada warnanya, warna hitam. Kalau yang pink nggak ada, Mas? Ada. Warna pink ada, bener ada. Ada. Nah ini hitam. Kita naik ke hitam. Ini udah kita pasang hitam. Terus sekarang kita lihat berapa nilai clearance-nya yang dicapai setelah mengganti metal ini. Jadi gini, batas toleransi dari standarnya Yamaha sendiri itu 003 sampai 005. Tapi banyak saya nemuin ya, banyak gue nemuin tuh sampai 006 gitu. Oke, sekarang kita cek dulu. Ini kita ukur. Pengukurannya itu kalau untuk Ini kurkasnya X-Max, Mas ya? ya, ini X-Max 250. Ya dengan kode BG6. Jadi pengukurannya itu nanti dari sini ke sini yang diukur ya. Seperti ini. Ntar diukur dulu. Nah, nanti ini untuk mengkalibrasi si bore gauge-nya. Oke, yang kita dapat ini adalah 39,98. 39,98. Kita kunci dulu di 39,8. 39,98 kita kunci. Lalu ini ada alat namanya bore gauge. Kalibrasi dulu di sini. Ya, ini kalibrasinya ke 0 ya. Oke, ini udah masuk 0. Nah, sekarang kita lihat berapa saat ini. Oke, bisa dilihat dari sebelah sini, Mas Tawi. Bung-bung ini, Mas. Iya. Aduh, nyandung. Oke, ini masuknya di 5,5an ya. 0,055 masih bisa. Harusnya pakai biru, tapi biru susah sekali kita dapat ya. Ini udah sangat bagus. Dengan kondisi sudah naik ke warna hitam, didapat clearance 0,055. Berarti sebelumnya itu dia turunnya 0,01 kalau satu warna ini. Berarti dia kemarin 0,065. Itu jelas sangat jauh sekali dari ranknya. Tuh. Oke, ini nanti kita pasang lagi yang satunya lagi pasang. Setelah ini saya akan nunjukin gimana sih cara masangnya ya. Nah, oke, jadi ini kita mau pasang ya. Kita mau pasang, jangan lupa dikasih oli dulu. Sekelilingnya kasih oli. Banyak aja nggak apa-apa. Nah, Gerupur tuh. iya dong, biar nggak merusak metalnya. Oke. Pakai tracker khusus. Ini tidak akan Anda temukan di pasaran karena bikin sendiri. Oke. Hati-hati ya dalam pemasangan, nggak boleh miring. Kalau miring nanti dia luka, karet. Jadi ukurannya nggak sesuai dengan aslinya lagi. Karena si metal ini sangat sensitif sekali, dia gampang banget rusak. Gitu. Di amplas aja nggak boleh. Oke, dah tinggal kita kencangkan baut. Bisa dilihat ya prosesnya. Oke. Nah.
Mudah sekali. Susah-susah. Tapi gini, gua sendiri paling sering banget nih dapat kerjaan kayak gini. Karena memang yang nggak biasanya agak kesulitan waktu masang. Jadi memang butuh alat khusus ya, butuh tracker khusus seperti ini. Ya mungkin nanti teman-teman kalau ada yang bermainan metal seperti ini nanti tahu lah caranya bagaimana sih kerja yang nyaman. Nah sekarang ini udah kepasang, kita ukur lagi krek as di bagian sisi yang nanti akan ketemu sama ini. Karena kanan dan kiri itu nggak sama. Oke, sekarang kita ambil lagi krek asnya. Ini kita pinggirin dulu. Terus kita ambil lagi mikrometernya. Ini ambil mikrometer ya. Lalu kita ukur sisi sebelah sini. Jangan lupa dibersihkan dulu. Mas mau tanya sedikit boleh mas? Boleh? Gimana? Rambutnya kok beda ya mas? Habis potong ya mas? Potong. Wah. Wah. Biar ngirit sampo ya mas ya? Kemarin tuh mau motong. Belum dapat hari yang pas dari mbak ya mas? Iya. Keleknya dino sik kone mbak. Dihitung karo wetone. Oke, bentar, saya ukur dulu ya, biar saya kasih tahu ini nilainya berapa. Nilainya sama 3998. Kita tetap sama 3998. Kebetulan ini mikrometer enak banget. 002 ada garisnya. Saya pakai mikrometernya Mitutoyo Jepang. Oke, kita kalibrasi lagi. Memastikan. Nol lagi kan? Oke, kelihatan ya tadi ya, 0. Nah, sekarang crankshaftnya pinggirin dulu. Hati-hati jatuh. Lalu kita lihat sini. Posisinya yang diukur sesuai dengan silindernya. Nih, ini ketemunya 004 setengah. Ini cakep banget ini. Ini oke banget, 004 setengah. Nah, kebetulan di X-Max yang paling sering kena itu adalah area yang sini. Yang sini jarang banget, Yang karena kan kanan berarti mas ya? yang sisi magnet. Karena gini, sini kan ada belt ya, dia ada belt, dia narik. Jadi posisinya gini. Yang kerja itu berat kan sini, ketarik gini. Nah, saat ketarik gini, ini yang paling banyak nahan nih. Gitu. Jadi memang rata-rata sering nemuin yang sini tuh memang lebih longgar. Gitu. Mungkin longgar pemakaian ya, karena kalau ngeliat buku spek bukunya itu kan tadi sudah dijelaskan 0,03 sampai 0,05. Tapi kebanyakan di sini rata-rata sampai 0,06 gitu. Tapi kalau kemarin memang sudah terlalu banyak. Kalau tadi kita ganti ke hitam aja udah 0,055. Kalau naik warna kan berarti naiknya 0,1, berarti dia setara 0,065. Itu udah jauh banget dengan standarnya. Dan yang di sini sebelumnya pakainya warnanya hijau. Itu ada berapa warna toh mas? Ya tadi ada, ini kalau nggak salah ada pink, kuning, hijau, coklat, hitam, biru. Jadi ini nanti kalau sampai metalnya kenapa-napa lagi masih bisa naik ke biru. Gitu. Kayak ada oversize gitu mas ya? Tuh, peningkatan naiknya itu per 0,01. Jadi gini, ini motor tuh kalau nggak salah kemarin tuh 4.000 kilo baru umurnya. Jadi nggak jaminan ya. Jadi untuk teman-teman yang melakukan bore up, hati-hati, pastikan dulu area sininya benar. Gitu. Kebetulan kalau mekanik-mekanik yang sensitif pasti dia bisa tahu. Dan kalau misalkan habis bore up, terus mulai kedengeran bunyinya khas. Kalau metal itu bunyinya khas banget.
dia itu bunyinya pasti tok 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 atau tek tek tek, bukan tik tik tik. Itu kan kalau mesin pasti identiknya, mas mesinnya seperti mesin jahit. Apalagi kalau TikTok beda lagi mas. Oh ya. Nah ini udah oke banget. Ini juga masih oke. Tinggal besok ini cuci lagi, terus kita rakit. Selanjutnya dyno. Ini kemarin udah kita dyno di tempatnya Mas Wawan Apakura. Nanti kita bawa ke sana lagi, kita dyno. Dan gua sendiri yang setting. Jadi biar bisa tahu ya seberapa sih improve-nya garapan di sini. Gitu. Oke, jadi bloknya ini pakai Vantiar Racing produk. Gitu. Jadi pasti ada yang nanya, apa sih itu gitu. Jadi mata hati tech itu adalah tempat machining. Gas motor itu servis dan perakitan. Kalau untuk produk-produk itu adanya di Vantiar Racing. Jadi dibedain. Nah, kedepannya nanti kita akan berbagi lagi tips-tips yang mungkin bisa banyak teman-teman serap. Gitu. Ini kan pasti nggak umum ya, rata-rata kan mainnya pakai bearing. Kalau kerkas itu pakai bearing rata-rata. Jadi ini mungkin teman-teman yang baru mau mulai mainan XMAX, baru dapat kerjaan XMAX bisa tiru kerjaan yang tadi kita lakukan gitu. Yang perlu disiapkan itu adalah teman-teman siapkan bore gauge ya untuk mengukur lubang dalam. Tuh, lalu outside micrometer. Lalu teman-teman bisa bikin tracker ya. Bisa bikin tracker. Tuh, kalau misalkan bingung mau bikin mau pesan bisa. Tadi bikinin sama mata hati tech. Terus juga nanti ada pengukuran sebenarnya ada di area stang ya. Gitu ya. Jadi ini juga nanti akan dibahas. Ini nggak beda jauh sama metalnya crankcase, hanya saja ukuran yang berbeda. Ya, dia tetap pakai metal juga. Ini perlakuannya sama, perlakuan ngukurnya sama. Cuma ada saya kasih bocoran sedikit caranya. Yaitu ini mungkin bisa ditaruh di ragung, dikasih kayu, lalu ini bautnya dikencangkan sesuai dengan momen torsi aslinya ya. Aslinya ketentuannya berapa, teman-teman bisa lihat buku manualnya XMAX. Itu baru diukur, jangan kendor atau jangan terlalu kekerasan, nggak boleh, itu harus sesuai karena nanti berpengaruh sama diameternya ini. Itu kalau udah dikencangkan, lalu nanti kita bisa ukur di sini berapa. Terus ukur ini. Tadi udah cara ngukur pakai bore gauge. Kebetulan kalau untuk si stang piston ini ada cara lain, namanya plastik gauge. Kalau plastik gauge itu lihat YouTube deh. Itu lihat YouTube. Kebetulan gua habis, jadi gua nggak bisa praktekin. Jadi pakai ini juga bisa soalnya kan. Tapi kalau misalkan cuma mau mengukur metal ininya aja pakai plastik gauge juga bisa gitu. Kalau plastik kresek beda lagi mas. Bisa. Oh itu buat ngalungin yang video ini nih ya. Jadi intinya adalah semua harus terukur pas karena itu menentukan hasil kerja kita ya. Jadi nggak bisa sembarangan nih ya, nggak bisa sembarangan. Jadi jangan sampai nanti motor jadi korban, karena ada kata-kata seperti itu sebenarnya bukan korban, tapi mungkin karena nggak dilakukan pengecekannya aja. Seperti itu. Kebetulan ini motor yang baru 4.000 kilo aja ternyata speknya lari gitu. Saya tidak menyalahkan apapun. Yang penting yang sekiranya tidak sesuai kita benahi di sini. Nah, terus juga gini, untuk motor-motor lainnya pakai metal dengan model di baut seperti ini. Nggak pakai bore gauge juga bisa dengan yang tadi plastik gauge. Kerkasnya itu kan ada ibarat kata apa sih, cakopannya itu ya kan. Nah rumahannya kayak gini itu bisa pakai plastik gauge. Kalau modelan yang seperti ini namanya seperti metal noken as mobil seperti ini ya pakainya bore gauge tadi. Jadi kali ini
ini dulu. Nanti kita akan bikin tips-tips lain dan pembahasan-pembahasan lain seputar teknik garapan-garapan motor. Untuk pertanyaan bisa di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tapi nggak memaksa kok, Mas. Iya, maksa dikit nggak apa-apa. Oke, siap. Dah, Oke, cukup. thank you. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Iya. Bye.